Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem etika. Definisi etika dan hubungannya dengan Pancasila. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik buruknya tindakan manusia dalam konteks Pancasila. Etika berfungsi sebagai pedoman moral untuk berperilaku. Pancasila mencerminkan nilai-nilai dasar yang harus dijadikan landasan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan negara. Setiap Pancasila memberikan panduan etis tentang bagaimana manusia berperilaku dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila sebagai etika sosial. Pancasila sebagai etika sosial. Sebagai sistem etika, Pancasila tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga menjadi acuan dalam tatanan sosial. Pancasila sebagai solusi masalah moralitas bangsa. Pengaruh Pancasila sebagai kehidupan berbangsa dan negara. Pancasila sebagai moralitas individu. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika adalah menghadapi tantangan global. Peran mahasiswa sebagai insan akademis dalam mengamalkan etika dan Pancasila. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sangat penting sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam menghadapi berbagai masalah di Indonesia, seperti krisis korupsi, terorisme, pelanggaran hak asasi manusia, lalu kesenjangan sosial, dan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Pancasila berfungsi sebagai leading principle dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral bangsa. Selain itu, Pancasila juga membantu mengkritisi nilai-nilai moral agar tidak terjebak pada pandangan yang bersifat mitos. Kaitan dengan kasus penganiayaan yang dialami oleh mahasiswa Katolik di Unpam saat di Ala Rosario menunjukkan perlunya penguatan peran Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari. Nilai sila pertama dan sila ketiga menegakkan ketuhanan Maha Esa dan Persatuan Indonesia, memberikan pedoman bahwa setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai keyakinan tanpa takut diintimidasi atau adanya kekerasan. Selanjutnya, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, dekadensi moral, terutama di generasi muda, contohnya seperti penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas. Yang kedua, korupsi yang merajalela di negara kita. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia. Ini bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1. Yang kelima itu kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Bisa kita lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Kaitannya hal ini dengan kasus kelompok mahasiswa Unpam, yaitu terjadinya dekadensi moral dalam hal kriminalitas dan toleransi, dan yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia yang sangat terlihat. Selanjutnya menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Berikut adalah sumber historis Pancasila. Yang pertama, perkembangan sejarah. Pancasila muncul sebagai hasil dari perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Yang kedua, masa Orde Lama. Pada masa ini, masyarakat mulai mengenal konsep kemandirian yang dikenal dengan istilah berdikari. Yang ketiga, masa Orde Baru. Pada masa ini, Pancasila mulai dijabarkan menjadi berbagai butiran mengatur perilaku masyarakat. Yang keempat, era reformasi. Di era ini, tantangan tetap muncul dengan adanya pelanggaran etika politik. Dan yang terakhir, esensi Pancasila. Pancasila mengandung 5 sila yang masing-masing mencerminkan nilai-nilai moral. Yang kedua, sumber sosiologis. Pancasila merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial. Berikut adalah nilai-nilai sosial tersebut. Yang pertama, gotong royong yang merupakan sikap saling membantu dan bekerja sama dalam menghadapi masalah bersama. Yang kedua, toleransi yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam hidup bermasyarakat. Yang ketiga, musyawarah yang merupakan sikap saling berdialog dan mencari kesepakatan dalam menyelesaikan persoalan bersama. Dan yang terakhir, deliberasi yang merupakan sikap saling mendengarkan dan memberikan masukan dalam membuat keputusan bersama. Yang ketiga, sumber historis. Pancasila berfungsi sebagai sistem etika dan norma tertinggi. Di dalamnya ada 3 dimensi etika politik. Secara historis, kasus konflik antar umat beragama sudah seringkali terjadi di Indonesia. Dan secara sosiologis, adanya perbedaan identitas agama seringkali menjadi pemicu konflik. Oleh karena itu, diperlukannya respon aparat keamanan demi menciptakan keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat beragama. Nah, kesimpulannya, Pancasila memiliki nilai-nilai penting seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Lalu bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada zaman Orde Lama.
Nah, pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintah Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Kemudian pada zaman Orde Baru, pada zaman ini muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian pada era reformasi, terdapat penyalahgunaan kekuasaan dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kemudian terdapat tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, tantangan berupa sikap otoriter. Yang kedua, tantangan berupa masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi. Yang ketiga, tantangan berupa kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma sosial. Lalu kaitannya dengan kasus, intoleransi yang muncul dalam situasi ini menggambarkan kegagalan dalam memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila yang menekankan pentingnya persatuan dan toleransi. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika ada pada kelima silanya, yaitu sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, kerakyatan, dan sila keadilan sosial. Hal-hal penting yang urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika itu, pertama, menjadikan Pancasila sebagai pedoman, kedua, menjadikan Pancasila sebagai guidance, ketiga, Pancasila dijadikan dasar analisis bagi kebijakan pemerintah, keempat, Pancasila menjadi filter untuk menyaring pikiran pluralitas masyarakat. Dari kasus yang kita ambil dapat dilihat bahwa tindakan ketua RT dan para warga tidak sesuai dengan esensi Pancasila sebagai sistem etika. Bisa dilihat bahwasannya urgensi Pancasila sebagai sistem etika di kasus ini, yaitu mereka tidak menjadikan Pancasila sebagai pedoman di kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu Pancasila sebagai sistem etika belum diterapkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Sarannya, masyarakat Indonesia sebaiknya mulai menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.